Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami mengenai desain dan pengendalian organisasi internasional. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia Wakehere dan teman saya Hendra Manafe. Baik, pokok pembahasan yang akan kami bawa yang pertama pengertian desain organisasi, yang kedua bentuk-bentuk desain organisasi global, dan yang ketiga fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Yang pertama, pengertian desain organisasi. Desain organisasi atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan, komponen struktural, dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Desain yang tepat untuk setiap organisasi yang diberikan tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan lingkungan, serta budaya negara yang dimana perusahaan beroperasi. Melalui desain organisasi, perusahaan melakukan 4 hal. Yang pertama, ia mengalokasikan sumber daya organisasi. Yang kedua, menetapkan tugas untuk karyawannya. Yang ketiga, memberitahu para karyawan tentang aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan dan harapan perusahaan terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat, mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk pemecah masalah, membuat keputusan, dan pengendalian organisasi yang efektif. Yang berikutnya, desain global yang diadopsi oleh setiap perusahaan harus berurusan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan 3 jenis pengetahuan guna bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis internasional, yaitu yang pertama, area pengetahuan. Manajer harus memahami kondisi budaya, komersial, sosial, dan ekonomi negara tuan rumah pada setiap pasar di mana perusahaan melakukan bisnis. Yang kedua, pengetahuan produk. Manajer harus memahami faktor-faktor seperti tren teknologi, tuntutan kebutuhan pelanggan, dan persaingan yang mempengaruhi perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya. Dan yang ketiga, pengetahuan fungsional. Manajer harus memiliki akses ke rekan kerja dengan keahlian dalam fungsi dasar bisnis seperti produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Pokok pembahasan yang berikutnya, bentuk-bentuk desain organisasi global. 5 bentuk yang paling umum dari desain organisasi global adalah desain produk global, desain area global, desain fungsional global, desain pelanggan global, dan desain matriks global. Setiap bentuk memungkinkan perusahaan untuk menekankan satu jenis pengetahuan, namun mungkin juga membuatnya lebih sulit untuk memasukkan jenis-jenis pengetahuan ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, desain perusahaan multinasional yang dipilih akan mencerminkan kepentingan dari 3 jenis pengetahuan secara relatif dalam operasi perusahaan, serta yang memerlukan koordinasi antara unit, sumber keuntungan perusahaan, dan filosofi manajerial tentang posisinya dalam ekonomi dunia. Yang pertama, desain produk global. Memberikan tanggung jawab seluruh dunia untuk produk tertentu atau kelompok produk untuk divisi operasi yang terpisah dalam suatu perusahaan. Desain produk global memberi keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungannya berupa keahlian manajerial dalam efisiensi dan fleksibilitas produksi dan respon terhadap perubahan pemasaran yang fleksibilitas. Kerugiannya berupa duplikasi yang tidak perlu dan koordinasi dan kerjasama yang sulit. Yang kedua, desain area global, yaitu menyelenggarakan kegiatan perusahaan di wilayah yang spesifik atau di seluruh wilayah dunia. Kelemahan desain lokasi global adalah perusahaan mungkin mengorbankan efisiensi biaya, difusi. Yang ketiga, desain fungsional global menuntut perusahaan untuk membuat departemen atau divisi yang memiliki tanggung jawab seluruh dunia untuk umum organisasi fungsi keuangan, operasi, pemasaran, R&D, dan manajemen sumber daya manusia. Keuntungan desain fungsional global adalah pemindahan keahlian, kontrol yang sangat terpusat, dan perhatian yang terfokus pada fungsi utama. Kerugian desain fungsional global adalah praktis hanya ketika perusahaan memiliki beberapa produk atau pelanggan, koordinasinya sulit, dan duplikasi sumber daya. Pelanggan global digunakan ketika sebuah perusahaan berfungsi berbeda pelanggan atau kelompok pelanggan masing-masing dengan kebutuhan khusus, disebut keahlian khusus atau perhatian. Dan yang terakhir, desain matriks global merupakan desain yang paling kompleks, yaitu hasil dari penempatan salah satu bentuk desain organisasi di atas sesuatu yang ada. Bentuknya pun berbeda.
Keuntungan dari desain matriks global adalah menyatukan daerah dan produk keahlian fungsional, meningkatkan fleksibilitas organisasi, dan menyediakan akses ke semua keuntungan dari desain lain. Kerugian desain matriks global adalah cocok untuk perusahaan dengan banyak produk dan lingkungan yang tidak stabil. Karyawan bertanggung jawab kepada beberapa supervisor, dan keputusan mungkin memakan waktu lebih lama. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. 3 tingkatan dalam pengendalian bisnis internasional yaitu yang pertama strategis, yang kedua organisasional, dan yang ketiga operasional. Yang pertama, pengendalian strategis. Pengendalian strategis ditujukan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi maupun seberapa baik pelaksanaan strategi tersebut. Pengendalian strategis berfokus pada seberapa baik perusahaan mendefinisikan dan mempertahankan keputusan strategik yang diinginkan dengan tegas dan seberapa efektif perusahaan menetapkan dan mencapai tujuan strategiknya. Yang kedua, pengendalian organisasional. Pengendalian organisasional berfokus pada desain organisasi itu sendiri. Jenis yang paling umum dari sistem pengendalian organisasi adalah desentralisasi pusat pengendalian. Menggunakan sistem ini, perusahaan pertama mengidentifikasi pusat tanggung jawab yang mendasar dalam organisasi. Unit bisnis strategis sering didefinisikan sebagai pusat tanggung jawab, seperti wilayah geografis atau kelompok produk. Setelah pusat pengendalian diidentifikasi, perusahaan kemudian mengevaluasi setiap berdasarkan seberapa efektif memenuhi tujuan strategiknya. Yang ketiga, pengendalian operasional. Pengendalian operasional berfokus secara khusus pada proses operasi dan sistem di dalam perusahaan dan anak perusahaan dan unit operasi. Perusahaan juga mungkin memerlukan sistem pengendalian operasi untuk setiap fasilitas manufaktur, pusat distribusi, dan pusat administrasi. Sistem pengendalian dalam bisnis internasional dibangun melalui 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengendalian kinerja. Langkah pertama dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk menentukan standar pengendalian yang relevan. Standar pengendalian dalam konteks ini adalah target atau tingkat komponen kinerja perusahaan yang diinginkan. Standar pengendalian harus objektif dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menetapkan ukuran kinerja aktual. Langkah kedua dalam menciptakan sistem pengendalian bisnis internasional adalah mengembangkan ukuran komponen kinerja yang berlaku untuk dikendalikan. Yang ketiga, membandingkan kinerja terhadap standar. Langkah ketiga dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk membandingkan kinerja terukur yang diperoleh pada langkah 2 terhadap standar pengendalian yang didefinisikan dalam langkah pertama. Yang keempat, menanggapi penyimpangan. Langkah keempat dan terakhir dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah menanggapi penyimpangan yang diamati pada langkah ketiga. Salah satu dari 3 hasil yang berbeda ketika membandingkan kinerja standar dan pengendalian aktual. Standar pengendalian telah dipenuhi, belum dipenuhi, atau telah terlampaui. Sekian dari presentasi kami.